A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man la ya'tadi ala ahli mamlakatih. Subhana man la ya'khudu ahlal ardi bi alwanil adab. Subhana raufur rahim. Allahumma ij'alni fi qalbi nuran wa basaran wa fahman wa ilman. Innaka ala kulli syai'in qadir. Saya hari ini akan bicara tentang financial freedom, ya. Kebebasan finansial, tentang masa depan. Bagaimana sih masa depan nanti? Mungkin kalian bisa bebas, tidak perlu kerja keras, ya, mencari uang. Pekerjaan ada, deposito punya, ya. Lingkungan sangat mendukung untuk karir kalian. Jadi masa depan itu cemerlang lah, ya. Nah, saya menemukan nih resep-resep dari Al-Quran dan hadis yang kalau kita tunaikan, kita laksanakan, ya, sebaik-baiknya dengan ikhlas, ya, insya Allah masa depan saya yakin akan terjamin, ya. Meskipun kalian mungkin bukan dari tidak pernah memiliki keterampilan berusaha, ya, tidak punya jaringan yang kuat, yang hebat, tidak punya modal yang besar, tidak punya mindset seorang pebisnis, tapi saya yakin, nah, kalau pilar-pilar ini, ya, ditunaikan dengan baik, ya sesuai kemampuan kita, insya Allah masa depan kalian terjamin. Kita harus yakin. Apa saja? Ya, salah satu rahasianya yaitu infak. Tapi infak ini bukan infak sembarangan, ya. Infak kepada orang yang membutuhkan. Juga sesuai. Kadang-kadang kita pelit, terus terang. Saya juga kadang-kadang pelit. Kalau saya belanja misalnya, ya, belanja barang-barang untuk keluarga, kalau ada yang meminta itu saya kadang-kadang enggan memberi, karena saya niatkan untuk keluarga. Jadi dalam hadis itu ada petunjuk nih, infak itu harus profesional, sedikit-sedikit, ya, sesuai kemampuan Anda. Tapi usahakan sering, mulai 5.000, ya, 10.000, ya. Kan ada tempat-tempat wadah infak, kan, wakaf misalnya, itu deposit untuk masa depan Anda, salah satunya. Jadi masa depan Anda seperti nabung, percaya kepada Tuhan untuk masa depan Anda. Nanti itu akan dibalikan kepada Anda lebih besar lagi. Saya akan kutip hadis-hadisnya. Dalam ayat mengatakan, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Allah membeli dari orang-orang yang beriman jiwa-jiwa kalian dan harta-harta kalian, dengan imbalan bahwa mereka akan mendapatkan surga. Itu jelas masa depan di akhirat, ya. Kemudian Nabi mengatakan 3 hal yang membahayakan kekikiran yang ditaati. Kita boleh kikir tapi jangan terlalu sering. Sesekali kikir lah, ya. Apalagi barang-barang yang kita cintai itu sangat sulit, kan, kita infakkan. Nggak apa-apa, tapi pelan-pelan kita berusaha tidak menahan yang kita sukai. Pelan-pelan aja, ya. Jangan infak terlalu banyak juga, ya. Infak itu nanti ada panggilan hati. Tiba-tiba kita tergerak. Nah, saat itu momen. Katanya ada berinfak, memanfaatkan kesempatan saat muncul dorongan batin untuk berbuat kebaikan. Kadang-kadang kita kan ada dorongan batin, ya. Ingin. Nah, itu adalah tarikan dari Tuhan. Itu merupakan tarikan dari Allah. Kadang-kadang tiba-tiba kalian, ya, orang lain misalnya tiba-tiba ingin memberi. Nah, itu dari Tuhan itu. Itu manfaatkan momen itu. Nah, Nabi mengatakan 3 hal yang membahayakan: kekikiran yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan kekaguman seseorang pada dirinya. Ujub, ya. Kadang-kadang kita kagum, ya, pada diri, kan, dia sendiri kagum. Saya ini ternyata hebat berbicara. Saya ini ternyata, ya, berwibawa. Saya ini ternyata tenang. Saya ini ternyata percaya diri, ya. Nah, itu kekaguman, ya. Bisa berbahaya itu. Allah berfirman, siapa yang terjaga dari kekikiran dirinya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang beruntung. Infakkan dengan profesional, dengan mudah. Misalnya Anda didana, ya, kan, kalau itu kan membuat mudah, ya. Tidak harus ke ATM, tidak, itu sehingga mempersulit, kan. Kan ada sawer, ya, kan. Pilihlah yang menurut Anda
Palestina, sedikit-sedikit aja, tapi sering, semampu Anda. Karena tidak boleh, Anda itu harus tidak boleh terpaksa, tidak boleh tidak dari dorongan batin sendiri. Siang, malam, apalagi dalam keadaan tidak diketahui oleh orang lain. Imam Ja'far Shadiq mengatakan, sedekah secara diam-diam lebih utama dari sedekah terang-terangan. Ya. Rasulullah juga bersabda, bersedekahlah dengan diam-diam akan memadamkan murka Tuhan. Nah ini menurut saya financial freedom. Kadang-kadang saya alami ya. Ketika misalnya gaji nggak cukup, utang banyak kan, pengeluaran banyak, berbulan-bulan sulit. Ya, saya pernah mengalami beberapa kali, bukan saya aja sebetulnya. Tapi kalau kita infakkan sedikit aja, bulan kemudian infakkan, itu tiba-tiba mengalir rezeki itu dari jalan yang min haitsu la yahtasib. Saya seorang karyawan kan, saya mengandalkan kantor ya, pensiun ya kan, sangat mengandalkan, saya bergantung pada kantor ini, pada tempat pekerjaan saya. Tapi kadang-kadang saya khawatir kan, betulkah saya terlalu menggantungkan diri pada tempat kerja? Itu kadang-kadang berbahaya. Gantungkanlah kepada Allah, tapi harus dengan sedekah, dimulai dari sekarang. Seperti Anda deposito ya, nanti diambil 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian. Nah itu tabungan masa depan Anda di dunia, bukan hanya di akhirat, di dunia berbuah. Saat Anda mungkin nggak punya pekerjaan, tiba-tiba ada pekerjaan. Apalagi kalau sedekah itu kepada orang yang sangat membutuhkan. Banyak cerita tentang orang yang membutuhkan, orang yang kepepet lalu Anda bantu hanya dengan 500.000 misalnya, hanya dengan 100.000, itu bagi dia seperti besar. Dia berhutang budi kan? Hutang budi tidak bisa dibalas dengan nyawa kan? Dia sudah sukses 5 tahun kemudian, dia cari orang yang membantu itu. Ada cerita cari itu, padahal membantunya cuma 1.000 atau 10.000 atau 100.000 atau 1 juta. Dia ingin membalasnya dengan rumah, dengan miliaran. Budi itu nggak bisa dibalas. Banyak itu. Saya punya teman kan nganggur nih, nganggur di Bandung, dia jurusan geologi ITB, kerjanya di bagian komputer, bayangkan kan nggak nyambung kan, bagian komputer ngetik aja. Tapi karena dia main tens sahabat-sahabatnya ya dengan berbagai hal, yang infak-infaknya, tiba-tiba ditelepon sama temennya, mau nggak kerja di British Petroleum? Bayangkan, perusahaan minyak Inggris ya, dulu saat ada. Dulu tuh gajinya bahkan 10 juta. Kadang-kadang min haitsu la yahtasib. Nah ini menurut saya, kita akan bebas financial freedom ya, tidak punya hutang nanti, akan banyak sumber-sumber rezeki. Kemudian Imam Ja'far Shadiq berkata, sesungguhnya Allah berfirman, tiada sesuatu pun kecuali telah aku serahkan kepada orang yang menerimanya, kecuali sedekah, maka akulah yang akan menangkapnya dengan kedua tanganku. Jadi sedekah itu bukan kepada orang itu, tapi kepada Tuhan, kepada Allah. Maka Allah akan menyimpannya sebagai tabungan. Di saat dia kesulitan diberikan, seperti asuransi. Kita nabung, premi kita serahkan, pas kita sakit keluar kan, pas kita celaka keluar. Itu seperti asuransi Tuhan itu. Tapi kita harus percaya dari sekarang ya, pelan-pelan. Ketika naik Anda tingkatkan juga ya jumlah infak itu. Tidak hilang. Siapa yang beruntung dari infak itu? Pertama kita. Lega itu. Kok bisa-bisanya saya menyerahkan 100.000, lega itu. Itu perasaan lega, itu perasaan yang eksistensial. Coba Anda boleh eksperimen ya. Bagaimana leganya? Memang setiap ibadah itu miracle, puasa ajaib, sholat ajaib, sedekah ajaib, semua ajaib. Yang pertama mendapatkan manfaat dari ritual ibadah itu kita sendiri. Lega, bebas, merdeka, merasa dekat dengan Allah. Nah, salah satu belajar juga adalah dengan ibadah. Ini menunjukkan bahwa Allah yang menerima sedekah sebetulnya. Beliau membacakan ayat, tidaklah mereka mengetahui bahwa sesungguhnya Allah lah yang menerima taubat hamba-hambanya, yang mengambil sedekah dan sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Jadi Allah yang menerima taubat dan Allah yang mengambil sedekah-sedekah. Keinginan bersedekah itu dari Tuhan kan? Yang menerima Tuhan. Ajaib itu. Itu wahdatul wujud itu kalau kalian kembangkan. Dari Tuhan ke Tuhan. Keinginan kita untuk bersedekah dari Tuhan. Yang menerima Tuhan. Nih misalnya adab-adabnya ya. Hendaklah ia menentukan waktu yang utama.
Pilihlah momen-momen seperti bulan Ramadan ya, khususnya 10 hari terakhir. Ada momen-momen yang luar biasa. Bulan Zulhijjah ya. Untuk infak sunnah hendaknya dilakukan secara rahasia sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan tangan kanannya. Ya. Nah, kemudian tentang adab-adabnya, Nabi bertanya soal sedekah apa yang paling utama, beliau bersabda, yaitu engkau bersedekah dalam keadaan sehat dan kikir. Sehat dan kikir. Hendak engkau berharap hidupmu lama dan takut miskin, serta janganlah engkau menunda-nunda sedekah sampai ketika nyawamu mencapai tenggorokan. Jadi kalau saya baca disimpulkan dari sini ya, hendaklah bersedekah setiap hari, khususnya di pagi hari demi menolak bala. Nah, jadi memang kalau baca banget hadis-hadis riwayat yang menunjukkan sedekah itu harus profesional. Dulu ingat ada Ustaz Mansur kan, sedekah, tapi dia memanfaatkan tidak baik. Ya, dia memanipulasi. Nah, sedekah profesional kepada orang yang membutuhkan, bukan sembarangan, apalagi kepada orang yang minjam. Orang yang meminjam itu sangat membutuhkan. Ya, mudah-mudahan kita bisa diberi inayah dan taufik menyukai sedekah. Amin. Dengan pelan-pelan, dengan profesional, bertahap sedikit-sedikit, rutin tiap bulan, tiap minggu, tiap hari, karena itu akan menjamin masa depan kita. Ya. Jadi masa depan itu diusahakan dari sekarang, bukan nanti, ditabung dari sekarang. Banyak sebenarnya tabungan-tabungan hal-hal yang akan membuat masa depan kita bebas finansial. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.